Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang operasi biner. Di mana pada materi kali ini akan dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu Siti Hani Humairah, Agil Prasetyo, dan Sahiratul Ula. Oke, kita masuk ke definisi dari operasi biner. Di sini, jika S-nya adalah sebuah himpunan, maka sebuah operasi biner start pada S adalah satu relasi yang menghubungkan setiap pasangan berurut S1, S2 elemen S ke tepat satu unsur dan diberi notasi dengan S1 start S2. Nah, biar lebih jelas kita masuk kepada contoh. Misalkan X adalah beberapa himpunan dan S adalah kumpulan semua himpunan bagian dari X. Kita masukkan sebagai contoh, jika X sama dengan himpunan 1, maka S sama dengan himpunan kosong, himpunan 1. Dan jika X sama dengan... Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian sifat-sifat operasi biner. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah sistem aljabar nantinya ditentukan oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap operasi biner di dalam sistem aljabar tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai sifat-sifat yang dapat dimiliki oleh sebuah operasi biner, misalkan start dan tambah adalah operasi. Operasi start dikatakan komutatif jika A start B sama dengan B start A. Nah, komutatif itu kan artinya pertukaran, makanya jika A start B sama dengan B start A. Jadi dia A start B dibalik ditukar B start A, di mana setiap A, B. Nah, biar lebih jelas lagi, kita masuk pada contoh. Yang pertama ada operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan. Kita tekankan sekali lagi, perkalian ini bersifat distributif terhadap penjumlahan karena untuk setiap bilangan A, B, C berlaku A dikali B ditambah C sama dengan A kali Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan kompleks. Yang pertama, A tambah BI ditambah C tambah DI sama dengan A tambah C ditambah B tambah D dikali I. Ini yang dia sukunya sama kita satukan, dia kayak dia di asosiatifkan, dikelompokkan. Nah, yang A sama C kan dia sama, gak ada I-nya. Kalau yang B sama D kan sama, tinggal I-nya dikeluarkan. Terus yang kedua ada A tambah BI dikali C tambah DI sama dengan AC dikurang BD ditambah AD ditambah BC dikali I. Terus yang ketiga ada A ditambah BI per C ditambah DI sama dengan AC ditambah BD per C kuadrat ditambah D kuadrat ditambah BC dikurang AD
per C kuadrat ditambah D kuadrat I. Nah, ini dia untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan sekawan. Oke. Selanjutnya yang keempat ada mutlak A tambah BI sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini dia disebut sebagai modulus. Yang dia dari mutlak, untuk menghilangkan mutlak kita akan menambahkan akar. Terus yang kelima ada, jika Z sama dengan A tambah BI, maka bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z ditulis dengan Z bar. Didefinisikan sebagai Z bar sama dengan A dikurang BI. Z bar ini kebalikan dari Z. Tadi kalau si Z-nya itu dia tambah, Z bar-nya itu dia kurang. Terus yang sifat keenam ada Z dikali Z bar itu sama dengan bilangan real. Selanjutnya ada teorema 3.1. Jika Z1, Z2 merupakan bilangan kompleks, maka berlaku yang pertama, mutlak Z1 ditambah Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Yang kedua, ada mutlak Z1 per Z2 itu dia sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Lalu yang ketiga, ada mutlak Z1 ditambah Z2 itu dia lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Lalu yang keempat ada mutlak Z1 dikurang Z2 itu dia lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Lalu yang kelima itu ada mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Selanjutnya, karena kita tadi membahas teorema, maka setiap teorema itu pasti akan ada buktinya. Lanjut, kita akan membahas pembuktian, tapi pembuktian pada teorema kedua yang saya bahas di sini ya teman-teman, yaitu mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Nah, kita di sini bisa mengambil sebarang unsur Z1, yaitu Z tadi kan di sifat bilangan kompleks yang kelima A ditambah BI. Karena kita Z1 maka dia X1 ditambah Y1. Atau bisa juga kita kalau mau buatnya jadi A1 ditambah IB1 juga boleh. Sama aja kayak Z2. Sehingga kita untuk menyelesaikannya itu kan tadi dia persis seperti bentuk sifat bilangan kompleks yang ketiga. X1 ditambah Y1 per X2 ditambah Y2 itu kita bisa mengalihkan dengan bentuk sekawannya, maka dapat hasilnya mutlak X1 ditambah Y1 per X2 ditambah Y2 dikali X2 dikurang Y2 per X2 dikurang Y2. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang seperti perkalian pada pecahan biasa. Lalu udah dapat hasilnya, kita kelompokkan dengan yang sukunya sama, dengan yang bentuknya sama. Udah dapat bentuknya sama, karena itu dia masih mutlak, kita akan mau menghilangkan mutlaknya dengan cara kita mengganti akar. Nah, karena telah kita ganti akar menjadi akar dari X1 X2 ditambah Y1 Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah X2 Y1 ditambah X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratin. Nah, ini bentuknya sama seperti yang sifat bilangan kompleks yang keempat. Tuh, ya kan sama kan?
Kenapa bisa tiba-tiba ada kuadrat? Karena kan di sifat bilangan kompleks itu dia jadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dia bentuknya, teman. Terus tinggal kita kuadratin, kita cari hasilnya, dapat. Lalu kita sederhanakan lagi. Maka dapat hasilnya akar X1 kuadrat X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat Y2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat Y1 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratin lagi. Itu. Baiklah, selanjutnya ini kita bisa keluarkan X1 kuadrat sama Y1 kuadratnya. Nah, itu kalau misalnya kita kalikan ke dalam, kita kalikan masing-masing, itu kan sama seperti yang sebelumnya, itu kan sama aja kan. Itu kita kayak menyederhanakan bentuknya aja. Lalu udah itu dapat hasilnya jadi akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Yang X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat kan atas bawah kan sama, itu bisa kita coret, kita habiskan, jadi sisa yang X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, itu kan akarnya kan sama, akarnya kan jadi satu untuk penyebut dan pembilang. Itu bisa kita jadikan masing-masing akarnya untuk pembilang dan akar untuk penyebut. Nah, udah itu kita balikkan lagi ke mutlak, karena kan kita mau membuktikan mutlaknya itu kan. Kalau tadi kebalikannya, kalau mutlak mau menghilangkan mutlak dijadikan akar, kalau mau menghilangkan akar dia bakal jadi mutlak gitu. Jadi kebalikannya aja. Ya udah, tapi kan kalau misalnya kita mau mengubah akar menjadi mutlak, dia pangkat kuadratnya bakal hilang juga. Maka didapat mutlak X1 ditambah Y1 per mutlak X2 ditambah Y2. Nah, masing-masing itu kan adalah unsur dari unsur sembarang dari Z1 per Z2. Nah, maka terbukti bahwa mutlak Z1 per Z2 itu sama seperti mutlak Z1 per mutlak Z2. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu akar pangkat N dari satuan. Jika X pangkat N sama dengan 1, maka kita di sini harus mendudukkan bahwa pangkat itu dia N ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang pangkatnya itu dia N ya, maka XK-nya itu sama dengan cos 2kV per N ditambah I sin 2kV per N, dimana N-nya itu 1, 2, 3 sampai N, dan K-nya itu juga sama, 1, 2, 3 sampai N. Untuk lebih jelasnya kita mau mengerjakan contoh 5, yaitu tentukan nilai X jika X pangkat 3 sama dengan 1. Nah, baiklah, di sini akan kita selesaikan. Tadi kan kita tahu X-nya sama dengan cos 2kV per N ditambah I sin 2kV per N. Karena tadi N-nya itu 3, tahu 3 dari mana teman-teman? Kan X pangkat 3 ya. Nah, pangkatnya itu yang N-nya, maka N-nya itu 3. Karena N-nya 3, maka kita akan mensubstitusikan masing-masing dari X1 sampai X3. Kita kerjakan dulu X1-nya, kan X1, maka K-nya itu otomatis 1. Jadi K-nya itu tinggal kita substitusikan 1, cos 2 dikali 1 dikali V per 3 ditambah I sin 2 kali 1 per... Sorry teman-teman, I dikali sin 2 dikali 1 kali V per 3. Nah, cos 2V itu kan dia cos 360 derajat dibagi 3, jadinya cos 120 derajat. Begitu juga yang sin, maka cos 120 derajat itu min 1/2. Cos
maaf teman-teman, sin 120 derajat itu 1/2 akar 3, I-nya jangan lupa. Nah, jadi itu hasilnya. Begitu juga sampai yang X3 kita tinggal substitusikan K-nya itu tergantung dengan XK-nya berapa. Jadi X-nya itu adalah himpunan dari min 1/2 ditambah 1/2 I akar 3 min 1/2 kurang 1/2 I akar 3 dan 1. Baik, di sini saya akan melanjut yaitu contoh 6. Buktikan bahwa nilai X jika X pangkat 3 sama dengan 1. Dimana X pangkat 3 itu sama dengan 1 itu harus memenuhi sifat-sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan invers pada operasi biner perkalian. Nah, yang pertama ini kita akan buktikan bahwasanya dari X pangkat 3 itu apakah memenuhi sifat komutatif. Yang dimana sifat komutatif itu A star B sama dengan B star A. Misal kita misalkan A-nya itu minus 1/2 ditambah 1/2 I akar B. Dan kita misalkan B-nya itu sama dengan minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3. Setiap A, B elemen X pangkat 3 sama dengan 1. Lalu kita masukkan di mana sifat komutatif itu kan A star B sama dengan B star A. Kita masukkan yang dimana A-nya tadi minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3. Baru B-nya kita masukkan minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3. Lalu sama dengan minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3 dikali minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3. Maka dapatlah hasil 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1/4 ditambah 3/4. Maka hasilnya 1 sama dengan 1. Maka terbuktilah bahwasanya nilai X jika X pangkat 3 sama dengan 1 itu memenuhi sifat komutatif. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini yang kedua ini kita akan membuktikan bahwa bahwasanya apakah memenuhi sifat asosiatif. Di mana sifat asosiatif itu A dalam kurung star B star C sama dengan A star B dalam kurung star C. Yang dimana kita masukkan langsung dimana yang kita tadi misalkan A-nya itu minus 1/2 ditambah 1/2 I akar B akar 3. Dan B-nya itu kita contoh yang pertama tadi minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3. Dan C-nya itu kita buat sama dengan 1. Setiap A, B, C elemen X pangkat 3 sama dengan 1. Lalu kita masukkanlah ke dalam sifat asosiatif yang dimana A dalam kurung star B star C sama dengan A star B dalam kurung star C. Nah, kita masukkan ke yang kita misalkan tadi minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3 dikali minus 1/2 kurang 1/2 I akar 3 dikali 1 sama dengan minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3 dikali minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3 dikali 1. Maka dapatlah hasilnya 1 dikali 1 sama dengan minus 1/2 dikali minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3 dikali minus 1/2 dikurang 1/2 I akar 3. Maka dapat hasilnya 1 sama dengan 1. Maka terbuktilah bahwasanya dia memenuhi untuk sifat asosiatif. Lanjut ketiga, di sini kita akan membuktikan bahwasanya dia itu mempunyai identitas. Yang dimana identitas itu adalah A star I sama dengan I star A sama dengan A. Terdapat I sama dengan 1 sehingga minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3 dikali 1. Yang dimana A-nya tadi kita misalkan pakai A yang di atas baru I-nya itu sama dengan 1. Maka kita masukkan lagi sama dengan 1 minus 1/2 ditambah 1/2 I akar 3 sama dengan minus 1/2 tambah 1/2 I akar 3. Maka terbuktilah bahwasanya dia mempunyai identitas. Lalu kita lanjutkan yang keempat itu kita akan membuktikan bahwasanya dia memiliki inverse. Yang dimana inverse itu A dikali A dikali A min
A inverse sama dengan 1. Kita masukkan dulu di mana yang A-nya itu kita misalkan pakai yang A, contoh A yang tadi di atas. Yang A-nya itu kan minus 1/2 ditambah 1/2i akar 3 inverse sama dengan minus 1/2 dikurang 1/2i akar 3. Karena min 1/2 ditambah 1/2i akar 3 itu minus 1/2 dikurang 1/2i akar 3 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa dia memiliki inverse. Baru yang kedua yaitu B. Kita contoh masukkan B tadi kan minus 1/2 dikurang 1/2i akar 3 inverse sama dengan minus 1/2 ditambah 1/2i akar 3. Karena minus 1/2 kurang 1/2i akar 3 itu minus 1/2 tambah 1/2i akar 3, maka sama dengan 1. Maka terbuktilah bahwa dia memiliki inverse. Dan dimana C-nya itu kan 1 inverse sama dengan 1, karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka terbuktilah bahwa dia memiliki inverse dalam soal tersebut. Lanjut ke pembahasan yaitu 3.3 bilangan satuan. Definisi 3.3 yaitu bilangan satuan atau unit number adalah bilangan prima relatif terhadap Jn, bilangan bulat modulo n yang lebih kecil dari n dan biasanya dituliskan dengan UN. Angka 1 pada UN dikatakan unsur kesatuan atau unity. Nah, masuk kita cari contoh 7. Yang dimana nomor 1 itu ada U5 yang sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Karena itu adalah bilangan prima relatif yang tidak bisa membagi habis 5. Lalu yang kedua U6 sama dengan 1,5 sama seperti itu adalah bilangan prima relatif yang tidak bisa membagi 6. Dan yang ketiga itu U7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu juga adalah bilangan prima relatif yang tidak dapat habis membagi 7. Kita kayak contoh 8. Itu kan unsur-unsur dari U12. Kemudian buatlah tabel Kelly pada operasi perkalian. Apakah U12 tertutup pada operasi biner perkalian? Nah, di sini kita selesaikan dulu. Kita cari dulu bilangan relatif primanya yang dimana bilangan yang tidak dapat habis U12 tersebut, yaitu 1, 5, 7, 11. Itu adalah bilangan relatif prima yang tidak dapat habis membagi 12. Nah, lalu kita membuat tabel Kelly itu di ujung sebelah kiri itu adalah operasi biner. Yang misalnya operasi biner perkalian maka dibuat star, tapi kalau operasi binernya pertambahan maka dibuat tambah. Lalu untuk kita buat di sebelah kanannya itu vertikalnya itu yaitu dari unsur-unsur yang relatif prima tadi. Baru horizontalnya sama seperti itu. Maka dari situ kita dapatlah hasil tabel perkalian di atas itu. Nampak dia jelas tertutup karena tidak ada unsur lain selain unsur U12. Habislah penjelasan kami dalam PPT ini, dan habislah juga penjelasan kami di bab 3 ini yaitu operasi biner. Dari penjelasan kami tersebut semoga teman-teman dapat memahami, dan juga kami ada beberapa latihan soal yang kami berikan supaya bisa mengasah kemampuan atau pemahaman dari teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya dari perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.